Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan bahas lagi-lagi mengenai anakan padi. Jadi ada peribahasa menyatakan banyak anak banyak rezeki. Nah, di sini bagaimana cara memperbanyak anakan? Jadi ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Nah, jadi padi itu perlu diketahui saudaraku sekalian, batang padi jadi ada anakan yang tumbuh dari samping. Misalkan ini batang indukan, dia tumbuh dari samping sebelah sini. Nah, nanti tumbuh lagi yang sebelah sini. Nah, satu batang indukan jika usianya muda itu bisa menghasilkan minimal 3 anakan, dan anakan ini nanti akan beranak lagi dan seterusnya terus jadi banyak gitu. Nah, ketika batangnya tua itu akan memperpendek waktu anakan dan juga anaknya jadi sedikit. Nah, tiap bukuan itu berselang-seling sudah saya berikan, sudah saya buatkan videonya. Jadi berselang-seling antara bukuan ke kanan dan ke kiri. Nah, nanti ketika posisi padi anakannya keluar, yang sebelah sini baru yang sebelah sini. Jadi ada selang-seling. Nah, ketika yang ditanam tiga bibit, nah itu nanti akan menumbuhkan anakan. Kalau satunya 3 anakan berarti kali 3 9, dan nanti akan beranak lagi atau cucunya ya. Nah, itu istilah. Nah, sedangkan yang pertama untuk perbanyakan anakan padi diantaranya dengan menanam bibit muda. Bibit muda ini berpotensi untuk menghasilkan anakan padi yang lebih banyak karena waktu anaknya yang lebih lama. Jadi dalam rentang waktu yang sekian hari itu akan menimbulkan anakan yang lebih banyak gitu. Karena anakan padi yang lebih banyak itu juga akan berproduktif untuk menghasilkan malai. Jadi bibit muda sangat potensi untuk menghasilkan anakan yang produktif. Nah, adapun berikutnya bisa diberikan nitrogen seusia dini mungkin. Ketika ditandur padinya usia 3 atau 4 hari bisa diberikan nitrogen. Itu dengan tipis-tipis saja diberikan. Misalkan dalam 1 hektar bisa menggunakan 50 kilo. Atau jika memungkinkan 25 kilo tidak masalah. Yang penting tipis-tipis saja tapi mengena dan rata posisinya. Nah, itu kan. Jadi untuk pemberian nitrogen itu sangat berpengaruh untuk pembentukan anakan karena untuk merangsang masa vegetatif. Jadi merangsang akar, batang dan daun. Dan jika pemberian ZPT di usia dini bisa digunakan di usia 7 hari, yaitu untuk ZPT yang digunakan bisa menggunakan auksin atau sitokinin. Jadi pilih salah satu di antara itu, bisa menggunakan antaranya auksin atau sitokinin. Nah, untuk didominasi membentuk anakan silahkan gunakan sitokinin. Jadi untuk auksin nanti akan panjang juga akarnya. Nah, gitu. Jadi untuk pemberian nitrogen tadi ketika padinya sehat boleh diberikan, tapi ketika padinya di tandurannya kurang sehat atau di pembibitannya kurang baik, itu sebaiknya jangan dulu diberikan dan diberikan nanti ketika sudah sehat. Bisa di usia 12 hari atau 10 hari atau 1 minggu. Dan lebih bagusnya di usia 3 sampai 4 hari. Itu jika memadai, dan itu bisa dikendalikan keongnya dan sebagainya. Nah, untuk antisipasi sudah saya berikan sebelum tandur itu H-1 diberikan pupuk atau nutrisi supaya tanaman padi langsung naik atau langsung tumbuh. Jadi tidak ada stagnan pada stadia awal di masa tanduran, jadi langsung tumbuh. Untuk berikutnya saudaraku sekalian, jadi ada perbedaan jarak tanam.
Jadi jarak tanamnya semakin renggang, maka akan potensi untuk menghasilkan anakan yang lebih banyak. Karena apa? Karena di situ ada sedikit persaingan tentang antara rumpun padi dengan satu dengan yang lainnya, itu ada agak renggang. Jadi semakin sempit jarak tanam, maka akan semakin potensi persaingan terhadap makanan. Nah, untuk itu maka jarak tanam itu berpengaruh untuk peningkatan anakan padi. Nah, di samping itu tanah juga harus diperhatikan, karena semakin subur tanah maka akan mempercepat pertumbuhan dan membentuk anakan. Nah, itu semua saudaraku sekalian tidak lepas dari jenis atau varietas padinya. Misalkan varietas padi yang berpotensi anakan 20 sampai 25 itu bisa dinaikkan misalkan 30 atau 35, itu masih bisa. Sedangkan untuk yang berpotensi 30 itu bisa naik 40 sampai 50. Nah, di situ beberapa pengaruh untuk perbanyakkan jarak tanam. Di situ bisa diperhatikan beberapa kriteria pada tanaman padi itu sendiri. Nah, dari genetik itu untuk kualitas intern atau perbaikan secara internal bisa dari varietas. Sedangkan untuk eksternal tadi ada beberapa yang saya berikan, itu silakan bisa dimanfaatkan atau diterapkan teknik-tekniknya yang sudah saya terapkan. Itu jadi ada beberapa teknik diantaranya yang seperti saya bilang tadi. Oke, sementara itu terima kasih, semoga bermanfaat.